Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran yang ketujuh dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami membukakan hati kami untuk boleh menerima, mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat di pekan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti, memahami akan apa yang terjadi kepada Abraham, tetapi kami boleh melihat karakter Allah di dalamnya. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, ayat intinya terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian pasal 15 sampai 19 adalah pasal-pasal yang menceritakan bagaimana kelanjutan perjalanan hidup Abraham. Dari pasal-pasal awal yang menggambarkan hidupnya sehingga transformasi nama Abram ke Abraham. Namun jangan lupa di balik kisah Abraham ini ada Allah yang telah bekerja sedemikian rupa yang menjadi poin penting untuk direnungkan. Jadi gambaran Allah apakah yang dapat kita pelajari dari pasal 15 sampai 19? Tentunya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah yang meyakinkan dan memperhitungkan. Pasal 15 dibuka di ayat 1 sampai 3 dengan keprihatinan. Bisa juga kita sebutkan kekhawatiran Abraham tentang seorang ahli waris. Lalu bagaimanakah respon Allah terhadap kegundahan Abraham? Tanggapan pertama Tuhan terhadap hal ini, Allah langsung menenangkan perasaan hatinya dengan satu janji bahwa dia akan memiliki seorang putra yang merupakan di dalam Kejadian 15 ayat 4 anak kandungnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 5. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimanakah hanya dengan percaya diperhitungkan sebagai kebenaran? Nah, inilah yang menjadi fokus pelajaran kita. Kita harus dapat belajar untuk tetap fokus pada Kristus dan kebenarannya sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita. Karena jika kita mencoba menghitung perbuatan baik kita, maka kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mencapai standar Allah. Kebenaran diri kita ibarat kain lara dan ini tidak disenangi dan menjadi layak di hadapan Tuhan. Demikianlah gambaran Allah yang muncul di sini, di mana Allah meyakinkan Abraham sehingga ia percaya dan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua, Allah yang sabar dan berinisiatif. Abram sudah menetap 10 tahun di Kanaan, tetapi pada kenyataannya ia masih tanpa seorang putra. Kejadian pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Coba saudara bayangkan apa yang ada dalam benak Abram dan Sarai. Sarai merasa putus asa dan akhirnya mengambil inisiatif dan mendesak Abram untuk menggunakan praktik umum pada waktu itu di timur dekat kuno, yaitu mengambil seorang pengganti. Ayat 1 dan 2 memperkenalkan ide ini sekaligus rencana eksekusinya. Sarai
mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Di sini pada akhirnya Sarai tiba pada satu kesimpulan dengan menyadari kondisi yang terjadi. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Apakah yang terjadi di sini? Bagaimana respon daripada Abraham? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Demikianlah Hagar, pelayan Sarai, ditunjuk untuk melakukan akan pelayanan ini. Apakah yang segera terjadi? Perhatikan bahwa Tuhan tidak ada pada waktu seluruh rangkaian cerita atau tindakan ini. Ya, Sarai memang berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Juga Tuhan tidak berbicara kepada salah satu dari mereka. Jadi poin penting di sini adalah upah langsung dari pekerjaan manusia di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Memang Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Hagar, ya, tetapi hanya setelah dia meninggalkan rumah Abram. Penampakan yang tidak terduga ini mengungkapkan kehadiran Tuhan meskipun manusia telah berusaha untuk bekerja tanpa dia. Kali ini Tuhan yang mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada Hagar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ismail, yang artinya bahwa Tuhan mendengar. Itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-11. Gambaran Allah apakah yang bisa terlihat di sini? Bagaimana respon Allah melihat Abram dan Sarai yang menjadi ragu, meragukan janjinya, bahkan dengan berinisiatif bertindak tanpa Allah. Allah tahu apa yang dilakukan dan Allah sabar menunggu kesadaran mereka. Memang setiap kesalahan selalu akan ada konsekuensinya. Sejatinya masalah depan bagi mereka sedang dirancangkan. Namun gambaran kuat Allah muncul di sini mengintervensi Hagar dan memberi dia harapan. Kemudian yang ketiga adalah Allah yang setia dan konsisten. Selang waktu antara Tuhan berbicara dengan Abram mengenai janji keturunannya hingga waktu Sarai menyarankan Abram menghampiri Hagar ada 10 tahun. Dan setahun kemudian Abram mendapatkan Ismail pada umur 86 tahun. Kemudian tiba pada pasal 17 di ayat 1 dan 24 menyebutkan bahwa Abram berumur 99 tahun. Karena Ismail di waktu itu sudah berumur 13 tahun. Berarti kira-kira atau kurang lebih 24 tahun Tuhan baru kembali berbicara dengan Abram di pasal 17. Dalam pertemuan itu, maka Tuhan mengulangi lagi perjanjiannya. Namun kali ini disertai dengan pergantian nama dari Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarai di ayat 5 dan 15. Dan ada tanda perjanjian yaitu sunat yang muncul di ayat 10. Dan bagaimanakah respon daripada Abraham? Memang pada akhirnya setelah Allah selesai berbicara, Abram langsung memanggil Ismail dan semua anak-anak laki di dalam rumahnya disunat semuanya. Muncul di ayat 23 sampai 27. Tetapi jika membaca di ayat 17, lihat ketika Tuhan minta untuk tanda sunat, maka Abraham tertawa sama seperti Sarah yang kemudian hari akan ketawa juga di pasal 18 ayat 12. Jadi ketawa memang bisa berarti meremehkan atau tidak percaya, namun bisa juga itu menyatakan heran
Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, ketawa menjadi sebuah pengingat yang kuat dalam sejarah keluarga Abraham. Bahkan Ishak, anak yang dijanjikan, berarti ketawa. Di sini Tuhan bekerja tanpa menyerah, melihat Abraham, termasuk kita, anak-anak Tuhan lainnya yang percaya pada apa yang Tuhan telah janjikan dengan jelas kepadanya. Namun terkadang bahkan masih bergumul untuk menjalaninya dengan iman dan kepercayaan. Namun hal penting tentang Allah adalah bahwa Allah itu tetap setia dan konsisten dengan janjinya. Bahkan di saat Abraham masih bergumul dan mungkin ragu, Tuhan meneguhkan janjinya dengan memberikan tanda khusus pada perjanjian mereka. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kemudian yang keempat, Allah yang dilayani dan menjaminkan. Di pasal 18, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham sementara ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan di ayat 2, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Bayangkan, Abraham yang berusia 99 tahun berlari menyongsong dan sujud kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Abraham kepada tamu asing ini? Sudah lihat bahwa di ayat 14-15 menyebutkan, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Sikap hormat dan menjamu adalah gambaran keramatamahan Abraham. Memang tidak jelas apakah Abraham tahu siapa orang-orang asing ini, namun ia telah menjamu mereka tanpa disadari, menjamu malaikat. Ibrani pasal 13 ayat 2. Dia segera bergegas mengelilingi mereka untuk menyiapkan makanan, dan dia berdiri di samping mereka, memperhatikan kebutuhan mereka dan siap melayani mereka. Tindakan menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang-orang asing bukanlah hanya sikap sopan. Alkitab menekankan bahwa itu adalah tugas agama, seolah-olah ditunjukkan kepada Tuhan sendiri. Sudah bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Tuhan lebih diidentifikasikan dengan orang asing yang lapar, yang membutuhkan, daripada orang yang dermawan yang menerima mereka. Konsep ini begitu penting untuk harus kita ingat. Melalui peristiwa keramatamahan, Abraham menggambarkan Allah yang dilayani, menerima sikap hormat dan keramatamahan, dan Allah yang menegaskan kembali dan mengukuhkan kepastian janjinya, sekaligus menjamin anak perjanjian akan dilahirkan oleh Sarah untuk di tahun berikutnya atau tahun depan. Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-10 dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah gambaran Allah yang dilayani melalui keramatamahan, dan juga Allah yang meneguhkan, menjaminkan, memberi kepastian kepada, sekali lagi memberi kepastian kepada janjinya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, Allah yang mendengar dan menyelamatkan. Kemudian yang kelima, Allah yang mendengar dan menyelamatkan. Kisah ini berlanjut. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka.
Kejadian 18 ayat 16. Ada hal yang signifikan yang terjadi saat mana Abraham memilih untuk tetap berjalan mengantar bersama-sama mereka. Karena perjalanan itu mengarah ke Sodom. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 22. Mengapa tetap berdiri? Frase Ibrani berdiri di hadapan Tuhan adalah ungkapan untuk berdoa. Ya, Abraham sedang mengadakan doa pengantaraan. Di ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dia lanjutkan di ayat 24-25, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Ini diulang-ulangi oleh Abraham dari 50 ke 40 ke 30 ke-20 sampai yang ke-10. Faktanya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom, tempat tinggal ponaannya. Lantas, apakah yang menjadi respon Allah dengan doa pengantaraan ini? Allah mendengar. Keberanian dan kesabaran Abraham dalam permohonan yang teguh kepada Tuhan atas nama orang-orang Sodom haruslah mendorong kita juga untuk berdoa bagi yang jahat, meskipun mereka tampaknya berada dalam kondisi dosa tanpa harapan. Pena Inspirasi menyebutkan bahwa setiap hari pintu kasihan bagi beberapa orang telah tertutup. Setiap jam beberapa orang pergi melewati jangkauan rahmat. Dan di manakah suara-suara amaran dan panggilan untuk mengajak orang berdosa lari dari celaka yang mengerikan itu? Di manakah tangan-tangan yang diulurkan untuk menarik mereka kembali dari kematian? Di manakah mereka yang dengan rendah hati dan dengan iman yang teguh memohon kepada Allah bagi orang berdosa? Roh Abraham adalah Roh Kristus. Anak Allah itu sendiri adalah pengantara yang agung demi kepentingan orang-orang berdosa. Ia yang telah membayar harga tebusannya mengetahui nilai jiwa manusia. Inilah ajakan Tuhan untuk kita terbebani dengan dunia manusia yang hidup di seputaran kita. Jika dilanjutkan, tentu saja apa yang terjadi ketika dua malaikat datang kepada Lot untuk memperingatkan dia tentang apa yang akan terjadi nanti. Kita dapat melihat betapa sakit dan jahatnya orang-orang itu. Pada akhirnya Tuhan hanya menyelamatkan Lot, istrinya, dan kedua putrinya. Hampir setengah dari jumlah minimum yang ditawar Abraham. Menantu laki-laki yang tidak menganggap serius peringatan Lot tetap tinggal di kota itu. Walaupun Tuhan hafak dalam bahasa Ibrani menunggang balikkan negeri Sodom yang indah itu. Tetapi di balik peristiwa ini ada tindakan penyelamatan Tuhan bagi umatnya. Demikianlah konsep tentang Allah yang menyelamatkan. Baik, demikianlah kelanjutan kisah tentang Abraham yang di dalamnya kita telah melihat bahwa ada karakter-karakter Tuhan Allah yang menonjol di sini. Seperti Allah yang meyakinkan dan memperhitungkan, Allah yang sabar dan berinisiatif, Allah yang setia dan konsisten, Allah yang dilayani melalui keramah tamahan dan menjaminkan, ada Allah yang mendengar dan menyelamatkan. Demikianlah
rangkuman pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini kiranya dapat menolong kita untuk bisa mengenal Allah dengan baik melalui pengalaman hidup daripada Abraham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik, luar biasa. Pengalaman hidup daripada Abraham yang telah menolong kami untuk melihat bagaimana Allah secara luar biasa bekerja di balik peristiwa-peristiwa hidupnya. Mengenal karakter Allah, gambaran dan apa yang Tuhan lakukan menolong kami untuk percaya bahwa Allah yang sama sedang bekerja bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang telah mendengarkan akan pemaparan pelajaran ini. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian saudara sekaliannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.